Saya selaku MC pada malam hari ini ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama itu pembuka. Kedua, sambutan Mudirul Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin. Ketiga, doa. Dan yang keempat, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembuka. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua, sambutan Mudirul Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin oleh Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ustaz Ayang Utriza Yakin. Assalamualaikum Ustaz Ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, vous parlez français très bien là. Est-ce que bien? Oui, bien sûr. Très bien, et vous? Ini dikit-dikit nih. Dikit-dikit bahasa Prancis lah. Oke. Alhamdulillah pada yang terhormat juga pada Sekretaris Al-Jami'ah, Sekretaris Ma'had Al-Jami'ah Ustaz Samsudin, para murabbiyah, para musyrif-musyrifah dan mudir seluruh mahasantri yang mengikuti pemondokan tahap ketiga ini. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa mengadakan webinar bedah buku yang pada malam ini, kalau sebelumnya kita mengadakan webinar literasi tentang medsos, malam ini kita akan mengadakan webinar bedah buku yaitu tentang Islam moderat yang ditulis oleh Dr. Ayang Utriza Yakin yang alhamdulillah malam ini bisa bersama kita. Sebelumnya mungkin ini perlu saya sampaikan, Ustadz. Ini saya manggil biasanya saya Pak Ayang nih atau Pak Riza, Pak Ayang. Lebih keren kayaknya Riza ya. Pak Riza ya. Nanti jadi kalau Ayang sayang cemburu dari istri saya. Ini kebetulan beliau ini salah satu senior saya waktu di pondok dulu, jadi ini sudah agak lama, berapa tahun kemarin di Jakarta baru ketemu lagi. Pada malam hari ini kita rencananya memang bedah buku yang ditulis oleh beliau, tapi mungkin formatnya agak berbeda nih Pak Riza ya, Ustaz Riza, karena khusus memang malam ini kita tidak memberikan pembedah gitu ya, karena saya yakin karena ini sudah jam 8:30 di sini. Jadi kalau ditambah pembedah mungkin bisa sampai jam 11. Jadi ya khusus nih waktunya kami mintakan pada Pak Riza saja. Jadi ya lebih banyak bercerita tentang buku ini misalnya, atau yang terkait dengan tema-tema tentang Islam moderat. Atau mungkin bisa juga nih Pak Ayang, Pak Riza jangan-jangan pasti di stadion ini nonton Euro ya. Ya. Pak Riza, jadi kegiatan kami ini karena memang salah satu program Kemenak seperti yang Antum tulis di Facebook itu, dan UIN termasuk dari itu, maka salah satu misi dari Ma'had Al-Jami'ah itu adalah
menanamkan nilai-nilai Islam wasatiyah. Untuk itu saya yakin antum ini sangat berkompeten untuk hal itu. Dan perlu antum ketahui juga, sekarang juga di UIN Antasari mungkin dan di beberapa UIN itu juga ada dibentuk rumah moderasi. Nah, itu mungkin bagian dari ikhtiar untuk menanamkan nilai-nilai wasatiyah itu. Nah, juga yang perlu kami informasikan bahwasanya untuk peserta ini rencananya sekitar 300-an, ini yang hadir masalah sekitar 260 adalah para mahasiswa baru ya angkatan 2020 yang memang kalau di kami di UIN Antasari itu setiap mahasiswa baru itu wajib mondok selama 2 bulan ya, karena ini masa pandemi maka mondoknya pun itu dilaksanakan secara online. Jadi mereka di rumah tapi ada beberapa penugasan masuk dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, terakhir kami dari UIN Antasari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Riza, Ustadz Riza yang berkenan untuk menjadi narasumber pada kali ini, dan kami sungguh merasa terhormat karena secara kompetensi Pak Riza ini sangat luar biasa. Jadi beliau ini kalau kita nanti lihat di CV-nya itu sangat luar biasa, pernah kuliah di mana saja di tempat-tempat terbaik, bahkan sampai di Harvard, sampai di Harvard. Jadi kita nanti para mahasantri tolong ini dimanfaatkan secara maksimal karena narasumber kita ini dalam hal ini. Terakhir kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kegiatan ini banyak kekurangan. Itu ya mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada kawan-kawan yang telah berusaha keras untuk bisa menyelenggarakan kegiatan kali ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara yang ketiga, yaitu doa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Dr. Ali Muammar Zeta, MA. Kepada beliau, kami persilahkan. Minta Ustadz Rizali Pansuri. Mungkin Ustadz Ali belum bisa masuk. Langsung antum aja Ustadz Samsudin. Ustadz Rizali Pansuri, silahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dan wasfi'ami al-arzaq ودعنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور معلمينا وأمور تلاميذنا وأمور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ولياتنا وتلاميذنا من أهل الخير وأهل القرآن العظيم وأهل جنة النعيم إنك أنت العزيز الحكيم يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين. النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زينة عرشه ونبينا رضانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Memasuki acara yang keempat, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Sekian dari saya, akhirul kalam. Ya, ke moderator. Silahkan moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Fikri Maulana sebagai Master of Ceremony pada malam hari ini. Halo teman-teman semua, selamat malam. Saya adalah Anggun Pusdasari yang akan memandu jalannya acara bedah buku pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin. Acara bedah buku kita pada malam hari ini adalah buku yang berjudul Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer, Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad. Di mana teman-teman nantinya bisa langsung mendengarkan isi atau kajian dari buku ini yang akan dibedah langsung oleh pengarangnya, yaitu Bapak Ayang Utriza Yakin, yang mana beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Katolik Rupiah di Belgia, dan beliau merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Sekolah Pasca Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua LTM BBNU pada tahun 2015 dan sampai 2020. Juga merupakan Direktur Pengawas Syariah Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu dewan editor di berbagai jurnal. Di antaranya yaitu Jurnal Ijtihad yang berasal dari IAIN Salatiga, Jurnal Ulumana dari IAIN Mataram, Jurnal At-Tahrir, terus juga ada Jurnal Madaniyah, Jurnal Araniri, dan Jurnal Heritage. Itulah tadi sekilas CV beliau yang mungkin hanya sekilas, bisa nanti ditanyakan sama beliau. Baik, saya harap nantinya teman-teman bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung tuliskan melalui chat Zoom, atau bisa meminta izin kepada moderator dengan membuka kamera dan audio, dengan format menulis nama, jurusan, asrama, dan pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber, saya silahkan. Silahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birahmatihi taghfirud dhunub. Ashhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahman walhamdulillah ala kulli hal. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun,
في هذه المناسبة البديعة المكرمة الشريفة وفي هذه الليلة المباركة في بنجرماسن خاصة ولكن في النهار السعيد في بلجيكا أود أولا أن ألقي كلمة الشكر إلى المدير المعهد الجامعة الإسلامية الحكومية بنجرماسن الدكتور الأستاذ أحمد مجاهد، وأيضا ألقي كلمة الشكر إلى الأساتذة والأساتذات وإلى المربيين والمربيات لكل الطلبة في هذه الجامعة. وثانيا طبعا لن أتكلم باللغة العربية لأن ممكن بعضكم لم تفهموا، فإذا تسهيلا لي وتفهيما لكم سأنطقها باللغة الوطنية. So it is my pleasure and thank you so much for the Islamic boarding school of UIN Banjarmasin, who invited me to deliver some speeches in front of all of you. Firstly, thanks to the director of Ma'had UIN Banjarmasin, Dr. Ahmad Mujahid, and also thank you so much for all the teachers, professors of Ma'had UIN Banjarmasin, and especially for you, all new students at UIN Banjarmasin. You have to be proud to be part of UIN Banjarmasin. Okay, big applause for all of you. But again, I think it would be better to speak in our national language. Okay. Tentu terima kasih sebanyak-banyaknya. Bon, bien sûr, je parle français. Merci beaucoup pour tout le monde, mais je pense qu'il est impossible de parler en français parce qu'aucun d'entre vous qui parle français qui va comprendre ce que je dirai. Merci. Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa-mahasiswi baik yang baru maupun yang lama, para dosen, para ustadzah, murabbi, murabbiyah, para profesor, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajah untuk kali yang pertama dalam rangka berbincang mengenai Islam wasatiyah atau Islam moderat. Sebelum kami lanjutkan, kami ingin berbagi bahan pemaparan kami. Izinkan kami. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Dok. Baik. Para mahasiswa-mahasiswi sekalian, baik yang baru maupun lama, para ustadz, para dosen sekalian, dalam pemaparan ini kami akan membagi 3 tahapan. Yang pertama pembukaan, ya pengantar. Yang kedua isi daripada apa yang kita akan bincangkan mengenai silang pendapat mengenai istilah Islam moderat, lalu landasan Islam moderat atau wasatiyah di dalam Al-Quran, hadis, dan khazanah pemikiran Islam, lalu mengenai karakteristik Islam moderat dan prinsip-prinsip dasar Islam moderat, lalu ancaman bagi Islam moderat sendiri, dan pada tahapan yang ketiga, penutup, kita akan mencoba untuk menyimpulkan dan apa yang bisa kita pelajari, kemudian kita terapkan untuk dunia Islam maupun untuk Indonesia khususnya. Para mahasiswa-mahasiswi yang baik, sebelum saya mengawali dalam pendahuluan ini, mudah-mudahan bagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi baik S1, S2, S3 yang hadir di Banjarmasin maupun di daerah lain di Indonesia, yang melihat, yang mendengar acara ini, semoga saya berdoa dan berharap sekali pada tahun ini, bulan ini, adik-adik mahasiswa-mahasiswa sekalian baru melihat kami melalui Zoom atau YouTube. Mudah-mudahan 4-5 tahun yang akan datang, Anda semua akan datang ke Eropa, ke Belgia, untuk S2, S3, ataupun postdoktoral. Mudah-mudahan bukan saja di Belgia, tetapi
bisa di Prancis, Jerman, dan negara-negara Eropa lainnya. Semoga, jangan lupa gantungkan cita-cita setinggi langit dan bermimpilah, ya. Jika Anda semua para mahasiswa baru melihat gambar belakang saya itu adalah perpustakaan utama Universitas KU Leuven, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan Anda akan mengunjungi perpustakaan tersebut, insya Allah. Amin. Amin. Para mahasiswa-mahasiswa sekalian, Amin ya Allah, amin. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali perdebatan mengenai istilah ini. Jadi ketika kita mengatakan Islam moderat, ya, itu langsung baik para ilmuwan maupun politisi berdebat mengenai istilah ini. Ya. Misalnya kita ingat beberapa tahun yang lalu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam beberapa kesempatan pidato kenegaraannya dia mengatakan bahwa tidak ada itu Islam moderat, Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam apa, tidak ada. Islam itu ya satu. Ya. Kemudian diikuti oleh beberapa politisi lainnya. Tentu Erdogan mengatakan begitu, ada tujuan politik yang selalu dia gunakan agama untuk membungkus dan membalut wacana-wacana yang ia sampaikan. Tetapi kemudian karena ini politik, kemudian digunakan untuk melemahkan pengembangan wacana dan pengejawantahan ke dalam dunia nyata mengenai Islam moderat. Padahal, jika kita mau jujur, Islam moderat itu Al-Quran sendiri yang mengatakan. Nanti pada pembahasan utamanya kita akan lebih perdalam. Misalnya di sini ada ummatan wasata. Kata ummatan wasata itu adalah istilah Al-Quran atau ummah wasatiyah. Wasatiyah, wasaton itu kalau diterjemahkan kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia yang murni, Islam di tengah-tengah kira-kira gitu. Islam tengah-tengah. Kalau di Inggris kan tentu moderate, ya. Jadi Islam moderat. Jadi kalau seandainya Erdogan dan beberapa gerakan dan kelompok umat Islam di dunia menolak istilah Islam moderat, sesungguhnya mereka menolak istilah Al-Quran itu sendiri. Ya, baik, nanti kita akan mencoba untuk mendalaminya dalam sesi berikutnya, yaitu pembahasan. Kemudian, mengapa kita penting membicarakan tentang Islam wasatiyah ini? Karena sudah menjadi kebijakan negara di berbagai dunia Islam, ya, di Malaysia, di Mesir, di hampir seluruh dunia Islam dan negara-negara yang bermayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Indonesia ini sudah dari zaman Presiden SBY itu menerapkan kebijakan terutama di Kementerian Luar Negeri, yaitu Islam moderat, Islam wasatiyah. Ada satu buku yang cukup bagus yang terbit di Routledge oleh teman saya, Delphine Ales, sekarang profesor di INALCO dan Sciences Po di Paris. Dia menunjukkan kebijakan-kebijakan pada masa Presiden SBY, terutama untuk kebijakan diplomasi melalui Kemenlu, itu betul-betul menerapkan Islam moderat. Tetapi tentu pada saat itu baru dasarnya dan dikembangkan pada pemerintahan Pak Jokowi sekarang, baik periode pertama dan periode kedua. Nah inilah, misalnya pada tahun 2018 di periode pertama Pak Jokowi, itu Indonesia mengadakan konferensi dan pertemuan ulama dunia mengenai Islam wasatiyah atau Islam moderat. Ya. Di antaranya dihadiri oleh Grand Sheikh Ahmad Muhammad At-Tayyib dan banyak sekali ulama-ulama, dan menjadi berita yang luar biasa bukan saja di Indonesia, Asia Tenggara, tapi di seluruh dunia, dan betul-betul diapresiasi. Mengapa Indonesia begitu didukung oleh negara-negara mayoritas Muslim di dunia ini? Karena memang bukan saja kita banyak sekali secara jumlah penduduknya hampir 300 juta dan 85% adalah beragama Islam, tapi Islam Indonesia itu menjadi contoh dan parameter kemajuan demokrasi negara Muslim di seluruh dunia. Karena itu didukung oleh Mesir, dalam ini
Al-Azhar. Islam Indonesia, Islam Mesir yang diwakili oleh Al-Azhar ini adalah contoh dan corak Islam wasatiyah atau Islam moderat. Kemudian maaf, ini kok ada yang bisa merubah-rubah PowerPoint saya. Biar saya jadi hilang nih. Baik. Jadi Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam penyebaran gagasan dan pengejawantahan dalam dunia nyata Islam moderat ini. Ada tulisan bagus lagi-lagi oleh teman saya baru terbit di salah satu jurnal mengenai Islam wasatiyah, ya, yaitu Islam moderat di 3 negara. Islam wasatiyah di Indonesia diambil contohnya oleh Ormas, yaitu Nahdlatul Ulama, di Maroko oleh organisasi Ulama Al-Muhammadiyah, semacam MUI-nya Maroko. Kemudian yang ketiga di Mesir, Al-Azhar. Bagaimana 3 negara mayoritas Muslim ini, Al-Azhar di Mesir, NU di Indonesia, Al-Muhammadiyah di Maroko ini betul-betul bekerja untuk mengembangkan wacana dan pengejawantahan dalam dunia nyata mengenai Islam wasatiyah atau Islam moderat. Jadi memang Islam moderat ini sudah menjadi kebijakan berbagai negara. Nah, sekarang kita coba untuk masuk mengenai pembahasan inti mengenai apa sih Islam wasatiyah atau Islam moderat. Para mahasiswa-mahasiswi yang baik, para Bapak Ibu dimanapun Anda berada, ketika tadi oleh Direktur Ma'had menjelaskan bahwa ini adalah berbincang mengenai buku saya. Kalau buku bisa Bapak Ibu baca, para mahasiswa-mahasiswi tinggal beli, tapi jangan beli buku bajakan, tinggal dibaca ya. Tapi yang terpenting justru adalah diskusi apa sih yang melatar belakangi atau isi utamanya, mengapa buku itu berjudul Islam moderat. Contoh-contohnya tadi ada pluralisme, jihad, dan lain-lain. Itu beberapa contoh bagaimana tema-tema ini disalahpahami oleh sebagian orang. Nah, saya mencoba untuk menempatkan isu-isu kontemporer tersebut secara di tengah-tengah atau moderat. Seperti isu demokrasi, jihad, poligami, dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk meletakkan tema-tema atau isu-isu saat ini di tengah-tengah. Karena itu diberi judul Islam moderat. Tapi waktu itu saya belum berkesempatan untuk menulis panjang lebar apa yang saya maksud Islam moderat, mungkin pada edisi revisi nanti beberapa tahun ke depannya. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam sumber-sumber utama dalam agama kita, tentu Al-Quran, hadis, dan khazanah klasik. Coba sekarang kita lihat di Al-Quran. Di Al-Quran itu jelas sekali disebutkan kata ummah yang maknanya banyak sekali, tapi saya ingin membawa kepada Quran surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada, sampai akhir ayat. Jadi demikianlah kami ingin menjadikan kalian ini sebagai ummatan wasata. Nah, ummatan wasata kemudian kita terjemahkan sebagai Islam wasatiyah, atau bahasa Inggrisnya moderate Islam atau Islam moderat dalam bahasa Indonesia. Lagi-lagi mungkin banyak kelompok-kelompok dan golongan dalam Islam yang secara harfiah menolak, oh enggak, ummatan wasata, Islam wasatiyah itu bukan Islam moderat. Nah, sekarang kita, kalau seandainya kita dituduh bahwa kata moderat atau wasatiyah adalah moderasi dalam beragama, sekarang kita coba lihatlah beberapa kitab tafsir yang menjelaskan kata wasata ini ya. Baik. Misalnya ini, ya. Di dalam ensiklopedia Islam bahwa ummatan wasata adalah kepribadian mulia yang berakhlak dan berkepribadian yang agung, baik, dan adil. Baik, kalau dikatakan, oh ensiklopedia Islam itu adalah terbitan Braille yang notabene ditulis atau disunting oleh para
orientalis. Yuk sekarang kita lihat apa sih makna wasatan di dalam minimal kitab 3 kitab tafsir yang telah kami buka. Misalnya di dalam tafsir Ibnu Abbas juz 1 halaman 24 dan tafsir As-Suyuti Ad-Durrul Manthur fi tafsir bil Ma'thur juz 1 halaman 348. Ibnu Abbas As-Suyuti menjelaskan bahwa wasatan adalah adulan atau adlan, artinya keadilan atau keseimbangan. Jadi dibilang ummatan wasata, umat yang seimbang, yang adil, yang melihat segala sesuatu di tengah-tengah. Ya. Terus coba kita buka lagi di dalam tafsir Al-Baydawi oleh Imam Al-Baydawi. Imam Al-Baydawi menjelaskan di dalam tafsirnya wasatan itu artinya adalah adil dengan kecerdasan yang seimbang antara ilmu dan amal. Artinya kemampuan untuk berada di tengah secara adil menilai berdasarkan nalar, akal, ya, dan kenyataan. Ya. Jadi hubungan antara kenyataan masyarakat atau realitas sosial dengan kemampuan nalar. Kemudian dilihat, diputuskanlah sikap di tengah-tengah yang seimbang. Ya. Lalu jadi tidak ekstrim kanan, kemudian juga tidak ekstrim kiri, tidak fundamentalis, tidak radikal, tidak literalis, dan juga tidak ekstrim kiri, tidak ateis, agnostik, atau liberal. Nah, menurut Khalid Abu Fadl, ya, bahwa di dalam beberapa karyanya itu, misalnya di dalam 2 atau 3 bukunya, ya, Khalid menjelaskan bahwa ada 2 Islam, yaitu Puritan Islam dengan Moderate Islam. Dia bilang bahwa Islam secara umum ini adalah Islam yang moderat. Ciri-cirinya apa menurut Khalid Abu Fadl, profesor di UCLA? Ya. Dia katakan bahwa syarat, ciri, atau karakteristik dan parameter Islam moderat adalah tepa salira atau tepo saliro atau toleransi. Yang kedua, koeksistensi atau bisa hidup damai berdampingan dengan ras, suku, agama, kepercayaan apapun. Nah, jadi kalau seandainya kita sudah punya tepa salira, toleransi, dan bisa hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda agama, ya, antar agama atau interagama atau di dalam agama itu, ya, perbedaan-perbedaan, baik perbedaan fikih, perbedaan akidah, ilmu kalam atau teologi, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Bisakah kita tepa salira terhadap pendapat orang lain? Bisakah kita hidup berdampingan dengan pendapat yang berbeda? Kalau seandainya kita bisa, berarti itu adalah ciri-ciri masyarakat yang moderat, ciri-ciri muslim yang moderat. Lalu bagaimana menurut Islam Indonesia? Menurut Islam Indonesia jelas misalnya diwakili oleh NU dan Muhammadiyah. Itu tawassut, tawazun, i'tidal, dan tasamu. Tawassut di tengah-tengah, tawazun berimbang, ya, i'tidal juga adil, tasamu adalah toleran. Jika Al-Quran telah memberikan landasan utama mengenai Islam moderat atau Islam wasatiyah, lalu bagaimana dengan hadis? Ya, demikian juga hadis, banyak sekali hadis-hadis yang mendorong, mengajarkan, memerintah kepada kita untuk menjadi umat yang wasatiyah, menjadi muslim yang wasatiyah, menjadi muslim yang moderat. Apa sih kira-kira ciri-ciri utama kira-kira, ya? Ciri-ciri utama atau ukuran Islam wasatiyah, Islam moderat berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yaitu menurut saya ada 2. Yaitu nalar dan mudah. Maksudnya apa? Maksudnya apakah setiap perintah-perintah agama baik dari Al-Quran, kemudian hadis dan sunnah yang kemudian
dijelaskan oleh para mufassir, para fuqaha, para mutakallim itu masuk akal atau tidak? Kalau itu masuk akal, berkesesuaian antara akal dengan kenyataan masyarakat, maka itu sudah moderat. Yang kedua, apakah perintah-perintah agama itu bisa dilakukan dengan gembira, dengan mudah? Jika iya, berarti kita memiliki sifat atau karakter ciri-ciri sebagai muslim yang moderat. Adakah tawaran saya, adakah ciri-ciri kedua ini di dalam Al-Quran dan hadis? Lagi-lagi ada. Misalnya perintah menggunakan nalar di dalam Al-Quran itu banyak sekali ya. Misalnya di ujung ayat kalau afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, tidakkah engkau berakal, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau berpikir, dan banyak sekali. Dan ayat-ayat ini sangat jelas dan nyata atau sharih ya. Kalau ayat-ayat di dalam Al-Quran ini sangat jelas mengajarkan kepada kita untuk menggunakan akal dan nalar, bagaimana kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya? Nah, saya banyak membuka kitab hadis tadi pagi dan saya temukan luar biasa sekali. Misal penggunaan nalar ini, saya kutipkan riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman dari Jabir bin Abdullah. Walaupun hadis ini dhaif, bagi saya ini adalah bagus ya. Beberapa pakar hadis lainnya menilai hadis ini, misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Adi, kemudian Albani menilai bahwa hadis ini maudhu', munkar atau batil. Tetapi menurut muhaddis yang lain, nah ini saya ambil minimal hadis ini derajatnya dhaif atau lemah. Nah kalau dhaif masih bisa kita jadikan sebagai dalil atau dasar argumentasi dan hujah kita, terutama yang terkait dengan hal-hal muamalah. Rasulullah SAW bersabda, "Kiwamu mri'in aqluhu." Jadi tonggak prinsip atau harga seorang manusia itu akalnya. Waladina liman la aqlalahu. Tidak ada orang yang beragama tanpa bernalar, tanpa artinya kalau orang beragama pastilah ia menggunakan akal. Nah, para mahasiswa-mahasiswa sekalian, saya menyambut baik undangan Pak Direktur Ma'had UIN Banjarmasin ketika mengundang saya untuk menyampaikan Islam moderat. Kenapa? Karena ini tema yang sangat penting. Di awal saya sudah katakan ini menjadi kebijakan negara, bukan saya Kemenlu, Kemenag sebagai pemerintah, ya Kementerian Agama Republik Indonesia, baik di pusat sampai daerah sampai ke bawah, dan ini menjadi bagian daripada pemerintah ini. Wajib bukan saja menyebarkan wacana, tapi menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa ini? Karena saya ingin mengundang para adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi. Coba kita lihat deh, belakangan ini saja, dalam beberapa tahun belakangan. Bahkan saat kita wabah COVID-19, pandemi ini saja, coba kita lihat. Banyak sekali masyarakat muslim berisik sekali ya. Pak Haris Fadila boleh dimatikan ya, mohon para peserta dimatikan. Pak Samsudin, tolong dimatikan. Terima kasih. Mohon para mahasiswa-mahasiswa sekalian, para peserta dimatikan dulu ya speakernya. Izinkan kami berbicara. Nanti ada waktu kita akan berdiskusi insya Allah. Dalam beberapa belakangan ini saja kita sudah dihadapkan dengan banyak sekali persoalan-persoalan. Mulai dari kemarin banyak sekali berita-berita bohong, nyinyir. Yang terakhir pada masa wabah ini adalah bahwa wabah COVID-19 ini adalah bohongan, ya. Bahwa wabah COVID ini adalah konspirasi
Israel, Yahudi, Amerika, Tiongkok untuk menghancurkan umat Islam. Banyak sekali wacana-wacana kebohongan, kenyinyiran, berita palsu dan lain-lain disebarkan di tengah tubuh umat Islam. Dan sayangnya banyak yang percaya. Nah, ini menunjukkan sama sekali kita belum moderat. Bagaimana mungkin yang jelas-jelas kan moderat tadi kita bilang nalar, penggunaan nalar ya. Orang beragama itu kan harus menggunakan nalar. Teori konspirasi. Berarti kalau untuk masalah mie ini bahwa seorang-seorang atau kena ada urunan gitu nah. Kemudian seksi konsumsi nanti yang mengaturnya kayak apa itu konsepnya? Mohon maaf. Ada yang disuruh setiap orang itu membawa hadis makan kan lah. Biasanya baras. Peserta di mod dulu, peserta di mod. Ya, mohon maaf ya para peserta, tolong dimatikan dulu ya. Ganggu sekali ini partisipasi. Tolong dimatikan dulu. Bisa terdengar? Bisa, Ustaz. Terdengar. Oke, baik. Terdengar, Dok. Bisa. Kemudian Dengar bisa dah. persoalan yang sekarang saja tentang wabah, kemudian banyak sekali kita ini gampang sekali menyebarkan berita bohong, kabar dan lain-lain. Dan betul-betul nalar kita ini kan tidak digunakan. Itu yang membuat kami heran sekali. Bahkan disebarkan oleh orang-orang yang berpendidikan profesor, doktor, baik di Petais, Petun maupun Petus ya, baik kampus negeri Islam, kampus negeri umum, aneh sekali gitu loh. Ini kan beragama kok nggak pakai akal gitu loh. Kalau seandainya wabah ini katakanlah konspirasi dan lain, ini seluruh dunia loh, yang meninggal ini udah jutaan. Jadi banyak sekali. Nah karena itu wacana Islam moderat dan menerapkan Islam wasatiyah di Indonesia dan Indonesia Islam ini bukan saja penting tapi memang sudah kewajiban. Hadis lainnya misalnya diriwayatkan Ad-Dailami dan Ibnu Asakir dari Abu Darda, wal aqlu fi amriddin masarratun. Jadi penggunaan nalar atau akal dalam urusan-urusan agama itu masarratun. Masarratun itu membahagiakan. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita beragama menggunakan nalar dan akal, enak sekali, mudah sekali gitu loh. Nanti mudah-mudahan ada adik mahasiswi atau para dosen atau siapapun datang ke Eropa, ya. Kemudian kita sulit sekali menemukan misalnya masjid, nggak ketemu azan, nggak ketemu makanan halal. Dengan menggunakan akal, tentu juga ada landasannya, maka kita diperbolehkan menjamak sholat sambil duduk misalnya. Kemudian kalau seandainya sudah mencari ya, berusaha mencari makanan halal, tapi ketemunya misalnya makanan-makanan yang ada di gerai-gerai multinasional ya, saya nggak menyebutkan nama mereknya, lalu dia makan ikan misalnya yang masih halal, atau misalnya ayam, ya udah ambil pendapat ini adalah sembelihan ahlul kitab bagi musafir, tapi kecuali bagi yang sudah tinggal di sini yang tahu di mana harus beli daging halal misalnya. Jadi intinya adalah bahwa beragama dengan akal itu masarratun, sangat mengembirakan, sangat menyenangkan, mudah gitu loh, nggak susah. Misalnya di Eropa, saya memberikan contoh, tidak di Indonesia ya. Kita itu mau sholat itu sulit. Misalnya kita saya bekerja ya, untuk sholat zuhur sama asar itu pasti di kantor. Iya kalau nggak ada orang. Kalau ada orang, bagaimana? Ya kan? Terus untuk wudhu juga nggak bisa. Wudhu kita di sini main kaki diangkat gitu, dibuka sepatu nggak bisa. Lalu pakailah dalil apa? Yaitu mashul jawarabain, yaitu mengusap kaus kaki. Atau kalau seandainya sepatu kita sulit dicopot, ya dilepas, maka kita pakai
alasan fikih mashul khuffain. Syarat mashul jawrabain, mashul khuffain ini bisa dipermudah lagi. Jadi saya kalau mau sholat itu, kalau saya pakai sepatu sampai menutup mata kaki, saya lap aja sepatunya. Kenapa? Karena itu tadi, kalau beragama dengan akal, dan kita tahu dalilnya, kebetulan kita orang-orang UIN, ya, kebetulan saya di syariah, di perbanding madzhab dan hukum, kita tahu dalilnya, sangat mudah gitu loh. Membahagiakan, nggak susah, harus dibuka kaos kaki, nanti ada teman melihat, terus dinaikkan di wastafel. Waduh, ini akan menjadi persoalan, membuat basah di mana-mana, kotor, nanti dilihat orang ini orang mau ngapain. Wah, pokoknya banyak sekali persoalan-persoalan. Jadi mempersulit diri. Ya, baik. Kalau itu dalam hadis, lalu bagaimana misalnya di dalam Al-Quran? Di dalam hadis dan Al-Quran juga ada, ya, mengenai prinsip yang kedua itu mudah. Tadi kan nalar ya, sepanjang dia bisa diterima nalar dan masuk akal, maka itu adalah Islam. Islam yang wasatiyah, yang mudah. Yang kedua mudah. Mudah gak? Mudah ini prinsip utama ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mau sesuatu yang mudah untuk kalian dan tidak mau yang susah. Gitu. Di dalam hadis juga demikian, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih ya. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian satu hal, lakukanlah sebisa kalian, mastata'tum. Istita'ah ini yang kemampuan kita, berdasarkan kemampuan ya. Nggak apa-apa, misalnya sedekah. Sedekah kalau mampunya 50.000, 50.000. Bagi yang mampu 1 juta, 1 juta. Bagi yang mampu 1 miliar, 1 miliar. Nggak mampu juga ya senyum, karena senyum adalah bagian sedekah. Nah, ini nanti adik-adik mahasiswa-mahasiswi besok senyum-senyum aja ya ke para guru. Kenapa? Ya karena saya miskin, bisanya hanya senyum bagian dari sedekah. Ya, jadi semampu kita. Semampu kita. Baik, inilah kira-kira hujah saya. Apa sih parameter, ukuran menjadi bisa dikatakan kita menganut Islam yang moderat? Itu saja. Apakah kita berpikir menalar setiap perintah-perintah agama masuk akal nggak? Kan misalnya ada sekarang banyak indoktrinisasi ya, didoktrin, wah harus membunuh orang-orang kafir. Sekarang mikir aja, kok membunuh orang menjadi perintah agama? Itu nggak masuk akal kan? Nah, hal-hal yang tidak masuk akal, tinggalkan. Ya. Terus selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah menjauhi sikap tanattu' atau hulu dan tasyaddud, atau sikap ekstrim dan sikap memberatkan diri. Nah, kalau ada sikap tanattu' atau hulu dalam banyak hal ya, dalam beragama, hidup, semua itu berarti udah berlebihan. Itu ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Yang kedua ada tasyaddud, sikap memberatkan diri dalam hal agama juga dalam hal hidup. Apakah dalilnya ada? Ada. Ya. Ini saya lagi-lagi buka beberapa kitab hadis misalnya. Rasulullah SAW bersabda, antara lain diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Abi Dawud dari Abdullah bin Mas'ud, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un, ala halakal mutanatti'un. Di riwayat lain, wa qala thalatha marratin. Dan Rasulullah berkata, celakalah mereka yang tanattu', celakalah mereka yang tanattu', celakalah mereka yang tanattu'. Apa itu tanattu'? Ternyata di dalam syarah hadis itu dikatakan mujazawatul had atau hudud, yaitu melampaui batas, berlebih-lebihan. Ya. Di hadis yang lain diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan An-Nisai dari Abdullah bin Abbas dengan kategori hadis sahih, ya ayuhan nas iyyakum wal ghulu fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jadi enggak boleh ghulu, hindari ghulu di dalam agama. Ghulu atau berlebih-lebihan dalam agama itu artinya apa? Misal kalau dalam ibadah, misalnya sholat sunnah, dia sholat tahajud ya, mulai jam 1 malam sampai subuh 3 jam. Wah, ini terlalu ghulu ya, karena tubuh juga membutuhkan tidur, punya hak untuk tidur. Ghulu. Ada cerita di masa Rasulullah SAW, ada 3 sahabat diceritakan bahwa
pada masa dahulu ada 3 orang. Satu berkata, saya ingin ibadah wahai Rasulullah. Saya tidak akan makan dan minum, saya akan puasa terus. Yang satu lagi bilang, ya Rasulullah, aku akan sholat terus. Aku tidak akan berhenti. Yang ketiga, aku tidak akan menikah. Ya, aku akan ibadah terus. Kata Rasulullah, aku Nabi, aku Rasul, manusia pilihan. Ya, aku manusia yang lebih baik dari kalian, tapi aku sholat, aku beristri, aku makan dan minum, ya, aku tidur. Yang tadi nggak tidur, aku nggak mau tidur tapi ibadah terus tidur. 3. Kenapa? Karena tubuh punya hak. Ya, karena kita punya hak untuk hidup sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai pekerja, sebagai tetangga dengan orang-orang lain. Jadi sikap tanattu' atau hulu tidak boleh, termasuk dalam persoalan agama. Ya, dalam persoalan agama juga tidak boleh. Baik yang ekstrim kanan seperti ISIS, Al-Qaeda, ya, yang mengajarkan ajaran-ajaran yang akan mendorong orang untuk bersikap keras, gitu ya. Nah, itu nggak boleh itu, ya. Itu haram, kan halak, hancurlah. Lihat ISIS, Al-Qaeda, ya, para teroris dan radikal ini. Selanjutnya sikap tasyaddud, sikap yang memberatkan diri, ya. Ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik. Ini ada cerita yang menarik. Begini masalah tasyaddud. Hadisnya ini hasan oleh Syekh Al-Arnaud. Ya, ada cerita. Jadi di Madinah pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, pada masa Umayyah, itu Anas bin Malik menjadi amir atau gubernur Madinah. Suatu ketika beliau masuk ke masjid, kemudian beliau sholat. Kebetulan Anas bin Malik ini sholatnya khafifah dibilang. Salatan khafifah, yaitu sholat yang agak cepat lah katakan gitu ya. Cepat sekali tidak, tapi agak cepat gitu ya. Cepat lah. Kemudian dilihat oleh Sahal ibn Abi Umamah dan bapaknya yaitu Abu Umamah ibn Sal ibn Hanif. 2 orang ini datang ke Anas bin Malik terus bertanya. Bapaknya Sahal ibn Abi Umamah, berarti tabi'innya. Wahai Anas bin Malik, tadi kamu ngapain? Sholat. Iya, kata Anas bin Malik, saya sholat. Anda itu sholat wajib atau sholat sunnah? Saya sholat wajib. Emang kenapa? Kata Anas bin Malik. Saya sudah sholat benar. Berdasarkan apa yang diajarkan Rasulullah, dan saya melihat Rasulullah, dan tidak ada yang saya lupakan. Oh, ternyata kenapa tabi'in ini Abu Umamah dan sahabatnya ini anaknya Sahal bin Abi Umamah ini bertanya, karena mereka melihat kok sahabat Nabi orang sangat mulia hebat seperti Anas bin Malik ini kok sholatnya cepat khafifah gitu ya. Kok bisa gitu loh? Harusnya seorang sahabat atau zaman sekarang seorang alim, seorang mufassir, seorang faqih, orang yang dianggap salih, itu pasti sholatnya lama, ya, bacaannya juga surah Al-Baqarah rakaat pertama, surah Al Imran rakaat kedua. Ya. Wah. Itu berarti sekitar 5 jam. Wah, itu baru hebat gitu kira. Nah, kemudian dikritiklah Sahal ibn Abi Umamah dan bapaknya Abu Umamah ini ya. Saya nggak salah, dan kemudian dia menyampaikan Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini hadisnya. La tushaddidu ala anfusikum fayushaddidullah alaikum fa inna qauman shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim fi tilka baqayahum fi sawami'i wad diyar wa rahbanin ibtada'uhu ma katabna alaihim. Jangan kamu la tushaddidu ala, jangan tasyaddud, sikap memberatkan diri dalam hal agama. Bisa sholat 2 rakaat duha, alhamdulillah. Bisa tahajud 2 rakaat plus witir 1 rakaat, alhamdulillah. Nah, ini kan ada kecenderungan di masyarakat kita dalam agama itu harus tasyaddud ya. Kalau tidak ini berarti nggak sah. Apalagi di masyarakat kita ini kan sekarang ada gerakan gampang, gerakan takfir dan gerakan bid'ah.
Mudah sekali kita mengkafirkan orang, mudah sekali membid'ahkan orang. Ini menurut saya adalah contoh-contoh tasyaddud. Sebetulnya masyarakat Muslim Indonesia yang mayoritas moderat ini tidak ada masalah dengan siapapun ya. Tapi persoalannya teman-teman kita ini dari beberapa gerakan ini, transnasional ini, menyalahkan terus ya. Salah. Yang nggak jenggot salah. Ya, coba kita lihat deh di media sosial. Bagi anak-anak muda, cukur rambutnya harus begini. Kalau kamu nggak begini, nggak keren. Itu kan ada di sekolah Bekasi misalnya ya. Lalu kalau kamu nggak cingkrang, kamu belum nyunah. Waduh. Kalau kamu belum berjenggot, kamu belum nyunah dan lain. Tidak ada masalah ya. Lagi-lagi teman-teman Salafi Wahabi kalau mau menggunakan celana cingkrang silahkan, mau jenggotan silahkan, tidak memotong rambut yang seperti yang disarankan silahkan, tetapi jangan menyalahkan orang. Mereka yang pakaiannya di atas, celananya di atas, di bawah mata kaki, atau yang tidak berjenggot. Lah gimana kalau kita orang Indonesia nggak punya jenggot ya? Gimana? Susah dong. Ya, jadi inilah perlunya UIN, IAIN seluruh Indonesia mengajarkan umat Islam Indonesia itu beragama itu berdasarkan ilmu dan akal. Misalnya sederhana saja bagi orang-orang di Fakultas Syariah dan Hukum yang mengerti hadis, ya di dalam usul fiqh karya sederhana aja, misalnya usul fiqh kayak karya Muhammad Abu Zahra. Ini yang sangat sederhana, nggak usah buku usul fiqh yang Al-Muwafaqat Syatibi, Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali dan yang berat-berat itu. Yang sederhana saja, Abu Zahra mengatakan bahwa apa yang terkait dengan kehidupan pribadi Nabi itu adalah bagian daripada tradisi dan bukan sunnah yang wajib diikuti. Namanya juga ada sunnah yang nggak wajib, berarti kan hanya sunnah. Seperti apa? Cara berpakaian, bentuk wajah, jenggotan, bentuk rambut. Nah sekarang kan kita setengah-setengah nih ya. Katanya mau mengikuti Nabi suruh jenggot. Nah kenapa nggak mengikuti Nabi rambut panjang? Ayo. Rasulullah SAW itu rambutnya panjang hatta mankibaihi, sampai segini. Kenapa nggak rambutnya panjang? Makanya kenapa para teroris rambutnya panjang, karena mereka katanya mengikuti Rasulullah. Ya, nah ini hal-hal seperti ini di Fakultas Syariah dan Hukum dan di ilmu hadis dijelaskan kan. Apakah pribadi Rasul menjadi sunnah atau tidak? Ya, tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu menjadi sunnah bagi kita. Misalnya Rasulullah lebih istrinya dari 4, kan nggak bisa sunnah, haram kita, ya kan? Nah ini hal-hal seperti ini perlu, ya. Nah tasyaddud ini sudah luar biasa ini, terutama dari teman-teman Salafi dan Wahabi luar biasa kan tasyaddudnya itu. Ya. Nah, mereka sendiri nggak merasa, mereka mengatakan bahwa orang lain yang tasyaddud, biasanya hadis-hadis yang ghulu, tanattu', tasyaddud ini digunakan teman-teman Salafi Wahabi untuk menyerang. Nah lagi-lagi nih. Teman-teman Nahdlatul Ulama, Islam Indonesia yang secara umum yang memang cinta terhadap zikir. Ketika zikir ini kan suka la ilaha illallah. Itu kan nggak sadar ya. Nggak sadar tuh dalam arti sudah saking nikmatnya sehingga sambil berdiri dan lain sebagainya. Nah ini ditulis sebagai hulu misalnya. Ya. Tentu banyak praktik-praktik tasawuf yang harus diperbaiki. Tapi bukan berarti kemudian praktik tasawuf tarekat menjadi hal yang haram dan lain sebagainya. Nah ini. Jadi bagi saya, parameternya jelas. Gimana itu Islam moderat? Sederhana saja. Pertama 2. Apakah ia masuk akal atau tidak? Kedua, ia memudahkan, mengembirakan atau tidak? Misalnya membantu orang kan memudahkan dan mengembirakan kan, membantu orang. Nah, ini bagian daripada ajaran Islam wasatiyah. Ya, ajaran Al-Quran, ajaran Rasulullah. Terus dalam persoalan ibadah, dalam persoalan kehidupan dunia, ini tanattu', ghulu atau tasyaddud tidak ya? Ekstrim nggak? Memberatkan diri nggak? Kalau memberatkan diri nggak usah. Contoh, misalnya kita teman-teman dari, sedikit kita mengkritik misalnya dari teman-teman jamaah tabligh. Kita salut, kita menghargai, hormat dengan sehormat-hormatnya, saudara-saudara kita di jamaah tabligh, sholat 5 waktu di masjid, mengajarkan orang, mengajak untuk sholat 5 waktu di masjid, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, subhanallah, bagus. Tetapi
pada saat yang bersamaan ada persoalan di khuruj. Ada khuruj misalnya 3 hari, seminggu, 40 hari, 1 tahun, 3 tahun. Ini ada sikap menurut saya tanattu', ghulu, dan tasyaddud. Kenapa? Karena mereka meninggalkan anak, meninggalkan istri. Lain soal kalau anak dan istrinya bersama-sama ikut. Tapi kan lagi-lagi ini kan nanti zalim terhadap anak. Kenapa? Anak harus mendapatkan pendidikan. Kalau khuruj 1-3 tahun kan kasihan anak-anak. Nah, ini masukan lah, katakan kritik terhadap teman-teman kita di Islam Tabligh, Jamaah Tabligh ya. Bagi saya ini sampai teman-teman kami di Jamaah Tabligh kadang meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, istrinya nggak ada memberikan kewajiban sebagai suami dan lain-lain. Ini kan bagi saya ini masuk bagian daripada tanattu' dan tasyaddud. Ya demikian juga teman-teman Salafi dan Wahabi yang terlalu tasyaddud, ya kemudian melihat orang lain sebagai pelaku bid'ah. Nah ini menurut saya juga kurang tepat. Nah, jadi apa sih ancaman bagi Islam moderat baik di dunia Islam maupun di Indonesia adalah kelompok-kelompok transnasional baik yang berjubah politik maupun berjubah agama. Misalnya yang berjubah politik, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Ya, Ikhwanul Muslimin ini dan Hizbut Tahrir selalu tujuan-tujuan politik dibungkus oleh bungkus agama agar terlihat tujuannya mulia. Padahal ini bungkus politik. Nah, ini bahaya sekali. Dan ini kan terjadi sudah beberapa tahun. Ya, walaupun kemudian Hizbut Tahrir sudah dilarang oleh pemerintah, ya masuk ke tempat lain mungkin. Ya kita bersyukur kepada pemerintah sudah melarang Hizbut Tahrir, kemudian FPI. Ya. Tapi Ikhwanul Muslimin di Indonesia sekarang sudah lama punya parpol, sekarang sudah 2 ya. Nah ini harus menjadi bahan pemikiran bagi kita karena kelompok inilah yang selalu menyebarkan dalam politik ini tasyaddud dan tanattu'. Ya, nggak ada yang benar, pokoknya mereka yang benar. Jadi sampai nyinyir, kabar bohong, fitnah, hoax, dan lain-lain itu udah menjadi mesin politik dan mereka halalkan. Ini kan sungguh menyedihkan ya. Yang ketiga adalah kelompok Salafi Wahabi yang mengajarkan orang menjadi cara beragama yang tasyaddud, tanattu'. Ini menurut saya ini cukup mengkhawatirkan. Islam di Indonesia ini kan Islam ramah, Islam yang asyik ya, Islam cinta, Islam damai. Nah, 10 tahun belakangan ini dengan arus informasi dari dunia maya oleh 3 ini ya, Salafi, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir ini luar biasa. Telah meracuni cara bermasyarakat dan beragama umat Islam Indonesia yang sangat moderat ini. Nah, apa yang diserang oleh misalnya oleh mental Salafi Wahabi? Pertama, Islam tempatan, Islam lokal. Coba deh lihat, selalu salah, ya, nggak ada benar-benarnya, ya kan? Semua salah. Coba bid'ah. Yang benar cuma mereka aja. Saya punya cerita. Saya pernah diundang ke Aljazair, di ibu kota Algier, dan di provinsi di tengah gurun Aljazair, di namanya Hassi Mas'ud. Saya di sana disuruh untuk memberikan seminar dan ceramah 1 bulan, ya, sekitar 1 bulan selama Ramadan di perusahaan minyak milik Aljazair. Tapi ternyata saya dilarang, diboikot, dan tidak boleh. Waduh, sudah dikirim oleh Pertamina, ya, kemudian untuk berceramah tentang interkulturalisme, multikulturalisme, ya, untuk menciptakan bagaimana sih suasana kerja antara orang Indonesia dan orang Aljazair ini biar enak, walaupun sama-sama agama Islam kan punya budaya yang berbeda. Saya udah siapkan semua bahan dan lain-lain. Ternyata saya dilarang, tidak boleh. Pada awal-awal datang. Ternyata, walaupun kemudian akhirnya saya masih bisa ceramah di musolanya ya, tapi untuk seminar, untuk di hadapan ratusan pekerja itu ternyata nggak boleh. Ternyata setelah di akhir-akhir saya baru tahu bahwa ternyata mereka takut. Saya bicara dalam bahasa Prancis dan Arab, katanya takut karena saya dianggap akan menyebarkan faham Salafi Wahabi, katanya. Waduh. Di Indonesia kita
menyadarkan masyarakat dan mencoba berdakwah bahwa teman-teman Salafi Wahabi ubahlah cara dakwanya. Justru ketika saya di Aljazair, saya dituduh untuk menyebarkan paham Salafi Wahabi. Saya agak lucu dan tertawa, tapi ternyata setelah diajak diskusi, bicara, ngobrol panjang lebar, ternyata masyarakat Aljazair ini ketakutan, trauma, dan tidak mau lagi ada penceramah, ustadz, dai, khotib dari luar Aljazair. Kenapa? Karena mereka takut menyebarkan paham-paham Salafi Wahabi yang akan mendorong nanti masyarakat menjadi radikal dan ujung-ujungnya teroris. Ini pengalaman Aljazair loh. Takut mereka. Bahkan saya dari Indonesia yang notabene juga dari Nahdlatul Ulama, tentu mereka tidak tahu, itu ketakutan sekali mereka. Takut kalau saya berceramah hal-hal yang fundamental, menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang tidak ramah, yang tidak sesuai dengan budaya Aljazair. Coba bayangkan. Ya, ini betul-betul pengalaman pribadi. Jadi Salafi Wahabi ini betul-betul di Maroko juga menciptakan banyak gesekan. Dalam hal agama ya, Salafi Wahabi ini betul banyak menciptakan gesekan dimanapun mereka berada. Kalau dalam politiknya, Ikhwanul Muslimin Hizbut Tahrir, di mana-mana. Ya. Yang kedua, kata Abdel Wahab Meddeb, ya, pemikir Muslim Prancis, yang selalu yang diserang oleh kelompok-kelompok harfiah ini, tadi Islam lokal, fikih, selalu masalah fikih ya, beda ini, beda itu, sholat pakai doa, keras, zahar atau jahar atau sirri, ya, dan lain sebagainya. Ini selalu diserang. Terus tasawuf, teologi, filsafat, dan adab, khusus sastraan dan lain, ini selalu diserang. Kemudian pemikiran kekinian atau pasca kekinian, modernisme dan postmodernisme. Ini kan kita lihat selalu ya. Saya pernah menulis penelitian mengenai radio Roja, ya, satu-satunya radio terbesar Salafi Wahabi di Indonesia yang dipancarkan ulang oleh lebih 70 radio di seluruh Indonesia. Saya pernah mengkaji itu, isinya, silakan baca ya di jurnal Ulumuna itu, isinya tuh betul-betul anti kemodernan. Nggak boleh internet, nggak boleh filsafat, nggak boleh belajar musik, nggak boleh jadi ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, perempuan nggak boleh keluar, haram, perempuan ke mall haram, perempuan pakai minyak wangi haram, perempuan ini haram, 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 haram. Semuanya haram. Ya. Nah, kalau Salafi Wahabi ini semua kafir, 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 haram, haram. Nah, kalau Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir, apa yang berbeda dengan pandangan politiknya, pokoknya haram dan dosa, salah. Ya, coba lihatlah di politik kita. Ya, bahkan menyebarkan hoax. Ya, tiap hari kita tahu lah tokoh medsos dari Ikhwanul Muslimin, sumber raja pembohongan publik medsos Indonesia, ya kan. Nah, ini yang menjadi musuh dan ancaman bagi Islam moderat di Indonesia. Baik. Terakhir sebagai penutup, kalau tadi kita sudah lihat Al-Quran dan hadis punya landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana dalam khasanah pemikiran Islam? Saya akan kutipkan dari salah satu filsuf, salah satu yang terbesar dalam Islam, yaitu Al-Farabi. Ya. Al-Farabi di dalam bukunya Al-Madinah Al-Fadilah, atau negara yang sempurna, dia menjelaskan begini. Negara yang sempurna, negara yang bagus adalah yang masyarakatnya bahagia. Ingat, masyarakatnya bahagia. Ya, baik. Bagaimana tahu masyarakat ini bahagia atau tidak? Nah, dijelaskan di dalam kitabnya yang lain, At-Tanbih ala Sabilil Sa'adah. Artinya, yaitu pesan untuk mencapai jalan kebahagiaan. Ternyata di dalam kitab At-Tanbih ala Sabilil Sa'adah, Al-Farabi menjelaskan bahwa tidak mungkin kita bisa mendirikan negara yang sempurna kalau masyarakatnya tidak bahagia. Nah, masyarakat tidak mungkin bahagia kalau seandainya pribadi-pribadinya tidak memiliki akhlak dan etika yang bagus. Wah, ini menarik.
ternyata kata Al-Farabi dalam masyarakat, ya, dalam masyarakat ini terdiri dari orang-orang. Nah, orang-orang ini ada yang memiliki al-akhlak al-hasanah, akhlak yang baik, dengan al-akhlak as-sayyi'ah, kata Al-Farabi. Terus Al-Farabi menjelaskan lebih jauh. Untuk menciptakan kebahagiaan, kata Al-Farabi, orang itu harus memiliki sifat yang baik. Ini benar ya, sifat yang baik. Kita kan kalau bahagia, kalau kita baik ke orang tua, ke teman, ke guru, bagi yang sudah menikah, ke istri, ke anak, ya, kita berbuat baik. Kan kalau kita baik ke orang itu bahagia, ya, kita nggak punya musuh, ya, dan lain sebagainya. Ternyata kata Al-Farabi, untuk memiliki akhlak yang baik atau ciri ukuran akhlak baik itu adalah sikap moderat. Dalam bahasa Al-Farabinya itu tawassut, at-tawassutu, atau di kalimat kata yang lain al-mutawassit, mutawassit. Dia bilang gitu. Dikatakan bahwa akhlak yang baik adalah mutawassitul af'al, perbuatan yang moderat, perbuatan yang seimbang, yang di tengah-tengah. Apa maksudnya tawassut dan mutawassit? Katakan i'tidal, bersikap seimbang, bersikap adil, katanya. Lalu Imam Al-Farabi menjelaskan dengan sangat rinci, misalnya makan. Makan ya jangan terlalu kenyang, jangan terlalu jangan juga lapar. Terus jangan terlalu mewah, jangan juga terlalu ini. Selalu dia menyeimbangkan. Demikian juga dengan menikah, misal pernikahan. Misalnya berhubungan jangan terlalu juga, tapi juga jangan jarang. Selalu. Nah, Al-Farabi ini menjelaskan bahwa orang ketika punya sikap tawassut, moderat, itu akan menjadikan dirinya itu sangat bahagia. Jika hidupnya dia seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat, kalau dia seimbang, maka akan bahagia. Bagaimana caranya? Banyak. Kemudian di halaman-halaman berikutnya ditentukan, dijelaskan oleh Imam Al-Farabi. Lalu di dalam kitab Al-Madinah Al-Fadilah ini, dia sangat dipengaruhi oleh Republiknya Plato, bahwa di dalam kitabnya Al-Madinah Al-Fadilah ini, bahwa masyarakat itu adalah masyarakat jahiliyah atau ignorant society, masyarakat yang terdiri hanya orang-orang bodoh, dan ada well-run society, ada masyarakat madani. Jadi ada masyarakat jahili, ada masyarakat madani. Dia bilang masyarakat jahiliyah ini adalah masyarakat yang bodoh, yang tidak bersikap moderat. Nah, masyarakat madani adalah masyarakat yang moderat, katanya. Ya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang moderat. Dalam ibadahnya, dalam kehidupan dunianya, itu dia selalu seimbang. Nah, masyarakat yang jahiliyah, yaitu adalah masyarakat yang medeni, bukan madani. Madani itu artinya masyarakat yang beradab. Tapi ini masyarakat yang medeni, kalau dalam bahasa Jawa itu masyarakat yang menakutkan. Nah, sebagai penutup, lalu bagaimana untuk kita di Indonesia, di dunia Islam? Bagi saya, Islam moderat ini adalah masa depan Islam di Indonesia dan masa depan Islam di dunia Islam. Mau tidak mau. Yaitu Islam yang memiliki, yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai keindonesiaan. Atau bahasa sekarangnya mungkin Islam Nusantara yang berkemajuan. Yaitu versi Islam yang global dan kosmopolit dengan Islam lokal atau tempatan, bergabung, menciptakan satu varian-varian ekspresi keislaman yang maha kaya. Nah, ada buku baru yang bagus sekali ditulis oleh Kevin Reinhart, baru diterbitkan oleh Universitas Cambridge. Judul bukunya Live Islam, Islam yang hidup, ya, Islam yang kosmopolitan. Dia menjelaskan di buku ini, dia bilang bahwa kita mungkin udah tahu semua gagasannya, ya, gagasan utamanya bahwa Islam di dunia ini, alih-alih orang selalu mengatakan Islam yang kafah, Islam yang satu, itu sesungguhnya tidak ada. Yang ada adalah dia bilang koine Islam atau dialektikal Islam.
Maksudnya apa? Yaitu Islam dengan rasa lokal. Islam tempatan, Islam lokal. Dia bilang, Islam yang global kosmopolitan itu memang ada. Ada nilai-nilai ajaran yang semua sama. Seperti sholat, sama di mana-mana, 5 waktu. Puasa, bulan Ramadan, haji, ada nilai-nilainya sama. Tapi kemudian ada ekspresi dari yang global dan kosmopolitan ini diterjemahkan di nilai-nilai lokal sesuai budaya setempat. Contoh, kita sholat 5 waktu kan nggak pakai gamis. Yang lelaki menggunakan sarung, koko, peci. Perempuannya pakai mukena. Ini khas sekali Indonesia. Atau khas Asia Tenggara Melayu di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, di Singapura Melayu, Thailand Selatan, Filipina Selatan. Di dunia Melayu ini. Ya, sarung ini adalah tradisi India. Koko ini tradisi Cina, ya. Kemudian songkok, bayangkan, ya. India, Cina, songkok. Ini ekspresi kita. Betulkah? Tidak ada masalah, ya. Jadi ekspresi atau pengejawantahan atau pengungkapan rasa keberislaman, rasa lokal. Nah, itu boleh, nggak ada masalah, ya. Kevin Reinhard ini kenapa dia menggunakan dialek Islam, konsep bahasa bahwa kayak bahasa Arab itu kan satu, tetapi setiap negara punya dialek, ya. Ada 27 negara Arab yang berbahasa Arab, tapi 27 dialek, ya. Beda-beda kan, ya. Kalau bahasa Arabnya yang fusha, kaifa haluka. Tapi kalau Anda ke Mesir tidak ada kaifa haluka, tapi azayyik. Kalau ke Suriah, shulaunik. Ya, kalau ke Maroko beda lagi. Sahtak, bikhair, katanya gitu, ya. Labas. Jadi ada ungkapan kebahasaan lokal. Begitu juga Islam, ada ungkapan rasa kebersamaan rasa lokal, rasa tempat, rasa setempat. Dan ini boleh, tidak ada masalah. Yang pasti kan nggak menambahkan sholat 5 waktu menjadi 6 waktu. Tidak ada. Baik. Jadi bagi saya, masa depan Islam di Indonesia itu adalah Islam Nusantara yang berkemajuan, Islam Indonesia yang selama ini ada. Nah, lagi-lagi 10 tahun belakangan ini kan oleh 3 tadi kelompok yang membuat rasa kebersamaan rasa lokal ini terganggu, baik secara agama maupun secara politik. Nah, masa depan Islam juga di Eropa atau di dunia Muslim lainnya, bagi saya adalah Islam moderat. Misalnya di Eropa. Nah, sedikit sebagai penutup cerita, kalaulah bukan Islam moderat yang kita tampilkan, pasti akan menjadi musuh negara. Mengapa misalnya Prancis itu betul-betul yang menjadi heboh di Indonesia itu katanya memerangi Islam, pemerintahannya menjadi benci terhadap Islam, yang kemudian diikuti oleh Austria, Belgia, di hampir seluruh negara-negara Eropa yang ada di Uni Eropa ini. Sesungguhnya mereka tidak mau menyasar umat Islam mayoritas yang moderat. Saya bilang tadi, sasaran mereka itu adalah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi Wahabi, yang wacana dan diskursus mereka itu mendorong orang memiliki pemikiran yang fundamentalis, akhirnya aksinya radikal, ujung-ujungnya adalah teroris. Nah, ini adalah yang ditemukan oleh pemerintah Prancis, Belgia, dan pemerintah-pemerintah di Eropa. Mereka yang misalnya bergabung menjadi ISIS atau Al-Qaeda, awal-awalnya yaitu dari medsos. Ya, dengar ceramah-ceramah di masjid musola, mendengarkan di YouTube para, bukan saya teroris kalau dari akhir ISIS, tapi mereka yang berafiliasi baik itu ke Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin maupun Salafi Wahabi. Jadi keras, kemudian ketika ada panggilan jihad langsung main berangkat saja. Nah, bagi saya ke depan di dunia Islam moderat atau Islam wasatiyah ini adalah Islam masa depan yang diberikan ruhnya dari Islam tasawuf, Islam sufi, karena Islam tasawuf atau Islam sufi ini mengajarkan kecintaan dan kedamaian. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa diskusi panjang lebar. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan yang mendatang dari Allah dan yang
salah dan kurang dari kami. Mohon maaf sekali lagi jika ada pembahasan yang kurang sempurna. Terima kasih. Saya tunggu komentar dan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan chat di Zoom kita jika ada pertanyaan atau bisa langsung nyalakan kamera dan audionya. Baik, silakan. Ini ada satu orang penanya dari Nur Ashifa. Silakan, Syifa. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ashifa Amalia dari Asrama 1. Izin bertanya, Pak Ayang Riza. Permisi, Pak. Izin bertanya. Nah, kan yang kita bahas ini kan Pak tentang Islam moderat yang berdalil wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Islam yang di tengah-tengah gitu, Pak. Nah, terus kan ada Pak ayat lain yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara mohon maaf, bisa ulanglah ulun. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Nur Aisyah. Saya catat dan tulis pertanyaannya. Nah, jaringan hilang, Tun. Suaranya. Double kan? Cek, bisa didengar lah suara ulun lah. Ya, bisa saya jawab Mbak Anggun pertanyaan dari Mbak Nur Aisyah ini? Bisa, Pak. Ya, saya. Belum. Tapi kayak sepertinya belum, Pak. Belum selesai. Iya, tadi putus ya. Ya, silakan. Ya, Pak. Silakan dilanjutkan. Mohon maaf tadi terputus. Ini sudah jelas lah. Ya, jelas. Ya, saya ulangi lah pertanyaannya. Kan tadi kita membahas tentang Islam moderat yang berdalilkan ummatan wasatan, Islam yang di tengah-tengah. Kemudian kan Pak ada ayat yang menyebutkan bahwa udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Nah, yang ingin saya tanyakan kan kalau menurut saya kedua ayat ini seakan-akan kayak berkontradiksi gitu Pak. Satu ayat menyebutkan di tengah-tengah, sedangkan ayat satunya itu secara keseluruhan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana menyatukan kedua ayat ini dan apakah bisa dikatakan orang yang menganut agama Islam moderat itu tidak menganut Islam secara kafah. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Mbak Nur Aisyah Rahman. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ya, apakah dua ayat ini saling bertentangan? Kemudian apakah mereka yang memiliki pemikiran dan akhlak Islam wasatiyah, Islam moderat ini bukan muslim yang kafah? Pertama, izinkan saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Ini kita harus bertanya ke ahlinya, yaitu Allamah Syekh Muhammad Qarash Shihab, mufassir kita. Dan para profesor, para mufassir, para doktor ahli di dalam tafsir dan ilmu Al-Quran. Kedua, kendati demikian, izinkan saya dengan apa yang saya tahu untuk menjawab pertanyaan ini. Begini, kedua ayat ini menurut saya tidak harus dipahami secara diametrikal atau bertentangan. Malah sebaliknya. Ya. Harus berpikir malah logikanya harus dibalik. Masuk Islam secara kafah itu adalah Islam yang moderat. Islam yang wasatiyah.
Udkhulu fi silmi kafah. Pertama, ya, baik. Di dalam kajian khazanah pemikiran kontemporer di dalam Islam, fi silmi ini bukan maksudnya Islam, agama Islam yang sekarang. Jadi tidak ada indikasi bahwa asilmu di situ adalah Islam dalam pengertian agama yang terlembagakan yang kita anut ini, Mbak Nur dan saya. Tapi asilmu di situ adalah kedamaian, perdamaian, harmoni. Ya. Jadi masuklah ke dalam, praktekkanlah, punyalah perilaku dalam kedamaian secara kafah. Terlebih lagi kalau Mbak Nur dan teman-teman buka di hampir semua kitab tafsir, asilmu kemudian dibahas mengenai tadi itu salam, Islam, ya, kedamaian. Jadi yang harus dikafahkan adalah akhlak damai, rasa damai, cinta damai. Pertanyaannya, siapakah muslim yang kafah? Adalah muslim yang cinta damai. Yang mengajak orang terus dalam kedamaian. Pertanyaannya, apakah mereka yang secara politik keagamaan selalu menyalahkan orang itu mengajak kedamaian? Apakah mereka muslim kafah? Bagi saya tidak. Misalnya perilaku FPI yang sudah dilarang ini. Ya, yang mencemarkan nama baik Islam itu. Demo di mana-mana nggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi, tapi kata-katanya kasarnya luar biasa. Yang dari mulutnya terontar kata-kata hanya sumpah serapah. Dari perilakunya membawa pedang, pukulan, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah ini cermin dari Islam yang damai? Tidak. Jadi ayat ini harus dipahami sebagai anjuran, justru anjuran untuk memiliki pemikiran dan perilaku yang damai. Yang kedua, ketika wasatan di sini justru masuk kepada kedamaian seperti apa? Seperti dicontohkan oleh ummatan wasata, umat Nabi Muhammad yang moderat ini. Yang seimbang antara nalar, ya, ilmu pengetahuan dengan kenyataan. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Jadi jangan dibentrokkan dua ayat ini antara fisil mikafah dengan ummatan wasaton seakan-akan bertentangan. Tidak sama sekali. Terlihat bertentangan karena ketidaktahuan kita. Ya. Nah, ketika dijelaskan ini kan jelas ya, di mana posisi kedua-duanya. Justru malah masuklah ke dalam, kalau mau silmi di belakang Islam, Islam secara sempurna. Siapa yang Islam sempurna itu? Ummatan wasata, umat yang moderat. Sekali lagi, jangan ada di pikiran kata-kata moderat ini seakan-akan berarti ibadahnya kurang, liberal, kemudian berarti semua jadi halal. Salah. Justru ini yang selalu didengungkan oleh tiga kelompok tadi ini. Ya, bahwa ketika ada Islam wasatiyah, Islam moderat ini kesannya liberal. Sekarang pertanyaan saya, Allahu Akbar. Apakah para ulama-ulama NU, Muhammadiyah, profesor ulama yang ada di UIN menghalalkan zina? Allahu Akbar, na'udzubillah. Nggak ada. Tidak ada satupun ulama yang menghalalkan zina. Tidak ada satupun ulama yang menghalalkan minuman keras, narkoba, mencuri, korupsi, merampok, membabat hutan, mengambil orang lain, selingkuh. Semuanya tidak ada. Kesannya sekarang tuh kalau ada Islam moderat, moderasi beragama, itu ada kesannya berarti semua halal. Ini jahat sekali. Tidak. Bagaimana 80 juta anggota Nahdlatul Ulama yang suka zikir, yang suka tahlil, yang suka baca barzanji dikatakan sebagai moderat berarti ahli maksiat. Wal'iyadu billah. Ini kekeliruan fatal. Jadi jangan sampai kata moderat ini lalu ada kata-kata sama dengan liberal. Ini kan selalu. Ya. Coba perhatikan dari tiga kelompok itu. Apalagi dari Ikhwanul Muslimin. Ya, dengan dua partainya di Indonesia itu. Selalu itu menjelek-jelekan Islam moderat, Islam wasatiyah,
yang terkesan bahwa Islam wasatiyah itu berarti liberal semuanya halal. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini jadi jangan dipertentangkan. Tidak ada. Mereka bukan Islam kafah. Siapapun kita Islam kafah. Nah, tadi ada pertanyaan yang di ruang diskusi. Apakah moderasi beragama atau Islam moderat ini kemudian memberangus perbedaan pendapat? Tidak. Justru Islam moderat ini ingin menjaga keragaman pendapat. Loh, kenapa Islam moderat di Kementerian Agama pemerintah sekarang, ormas-ormas Islam moderat ya, itu Islam wasatiyah ini mendengungan terus cara keberagamaan yang moderat? Karena justru mereka yang selalu mengkritik. Lagi-lagi saya kasih contoh. Saya pikir tidak ada tuh para ulama, para warga Nahdlatul Ulama itu akan memberi tanggapan balik terhadap teman-teman Salafi Wahabi kalau tidak disalahkan terus. Lo tiap hari coba, amalia ibadah mereka tiap hari dikafirkan, tiap hari dibid'ahkan, tasawuf salah, tariqat salah, zikir salah, tahlil salah, barzanji salah, mencintai Nabi salah, semuanya salah, nggak ada yang benar. Nah kalau gini kan harus ada counter narasi, ya. Harus ada wacana yang dikembalikan. Kalau salah terus, kalau seandainya mereka tidak menyalahkan amaliyah, misalnya Muslim Indonesia, silakan saja. Misal mereka mau jenggotan, silakan. Mau celana cingkrang, silakan. Mau pakai cadar, silahkan, nggak ada masalah, ya. Justru Islam moderat inilah yang menyelamatkan demokrasi di dalam Islam. Coba parpol Ikhwanul Muslimin mencoba untuk membungkam mereka yang kritis kan. Coba perhatikan deh, kalau seandainya kita nggak sama dengan mereka, langsung kan kafir, liberal, bayaran Yahudi, Israel, Amerika, Eropa, udah, pokoknya semua sematan-sematan buruk ke orang tersebut. Perhatikan saja. Termasuk waktu pertama kali Pak Jokowi melantik Pak Yahya Khalil Qaumas. Apa coba dari mereka? Selalu, wah agen liberal, agen ini moderat, agen bla 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 bla. Selalu ya. Jadi sebaliknya, saya malah menggunakan nalar terbalik bahwa Islam moderat yang berkembang dengan sangat baik di Indonesia itu justru memungkinkan perbedaan wacana. Justru mereka ini yang mencoba untuk membungkam dan mendiamkan Islam mayoritas. Ya. Nah, ini yang menurut saya, UIN mahasiswa-mahasiswa yang baru, Anda adalah agen-agen Islam moderat. Lawan mereka yang mencoba untuk membungkam Anda. Lawan mereka yang menakut-nakuti Anda dan memberikan label seakan-akan kita bukan Muslim yang kafah. Lawan, ya. Kenapa? Karena justru Islam moderat inilah yang memberikan perbedaan pendapat. Loh, justru karena demokratis dan Islam moderat lah mereka bisa punya dua partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Coba kalau di Saudi Arabia, coba nih negara-negara di Timur Tengah. Anda tahu apa yang terjadi terhadap anggota-anggota Ikhwanul Muslimin? Sembelih, gantung, tembak langsung ke kepalanya. Ini serius. Karena apa? Ikhwanul Muslimin Hizbut Tahrir ini organisasi-organisasi terlarang di Timur Tengah. Ya. Apalagi Salafi Wahabi di Saudi, wah musuh sekali dengan Ikhwanul Muslimin ya. Ya, jadi tokoh-tokoh mereka itu digantung. Ya, di Mesir misalnya. Jadi justru Islam moderat ini akan menyelamatkan Islam yang moderat, yang berkesamaan dengan nilai-nilai kemanusiaan, demokratis, dan humanis. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak. Kiranya masih ada satu pertanyaan lagi yang masih sempat untuk dijawab. Itu ada di chat room Bapak, penanya dari Mudil. Itu menanyakan bagaimana pendapat Prof tentang kritik bahwa sikap moderasi beragama ini berpotensi mengeksekusi pemikiran dan pendapat yang berbeda. Nah, bagaimana menurut Bapak?
Ya, tadi itu Mbak Anggun sudah kami jawab ya, sudah dijawab. Mungkin ada pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan Islam rasa lokal atau Islam lokal atau Islam tempatan ya? Ini hanya ungkapan saya Islam rasa lokal atau Islam lokal Islam atau Islam tempatan. Begini. Islam rasa lokal atau Islam lokal itu adalah ungkapan keberislaman kita yang disesuaikan dengan adat, tradisi, budaya di mana kita tinggal. Contoh, saya bilang tadi, di Banjarmasin. Di Banjarmasin ini, Mbak Nur boleh dipastikan dulu. Ya, di Banjarmasin misalnya, ke masjid orang pakai apa? Pakai sarung, koko, peci. Nggak perlu, bagi lelakinya, nggak perlu pakai jubah, nggak perlu. Karena itu bukan budaya tradisi orang Banjarmasin. Misal, menggunakan sholat pakai batik khas Banjarmasin. Baju, itu kan ada baju khas kayak batik di Jawa yang bagus ya, ornamennya. Silakan, boleh. Atau tradisi di Banjarmasin, baik haul pada tuan-tuan guru, kemudian ada ungkapan atau ekspresi setempat yang tidak ada di misalnya Saudi, di Maroko, di mana, itu nggak ada masalah sepanjang dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, artinya nilai dasar Islam. Ya, misal sepanjang itu tidak ada kaitan dengan penipuan, pencurian, perzinahan, narkoba, minuman keras, ya, perjudian, ya tidak ada masalah. Ya, misal contoh adalah Grebek Maulud kalau di Yogyakarta. Nggak ada masalah, Grebek Maulud adalah ungkapan rasa keberagamaan masyarakat Yogyakarta. Nggak perlu dihukumi kafir, bid'ah, ini bukan ajaran Islam. Emang itu bukan ajaran Islam. Itu adalah ekspresi lokal, ekspresi ungkapan masyarakat Yogyakarta dalam menyambut Nabi yang mereka cintai, Nabi Muhammad SAW, yang tradisinya udah 300 tahun. Kumpul di alun-alun, kemudian rebutan. Ini kan enggak. Ini bagus sekali. Kan Grebek Maulid bukan bagian daripada akidah, itu kan budaya ya. Tapi kan waduh udah dihukum ini bukan Islam, ini kafir. Ini Islam Jawa bukan Islam sesungguhnya. Islam pokoknya sematan-sematan yang buruk, yang tidak benar, hanya mereka yang benar. Jadi maksudnya Islam tempatan atau Islam rasa lokal atau Islam dengan ungkapan setempat adalah ajaran Islam yang universal, yang global, kosmopolit, yang berlaku dimanapun, tapi ramah dengan tradisi budaya setempat. Demikian ya. Ya. Bagaimana menyikapi ajaran lain seperti ajaran Salafi dan Wahabi? Begini, tentu tidak semua yang diceramahkan oleh para ustadz Salafi Wahabi itu salah dan buruk, tidak sama sekali. Tidak. Apa yang diceramahkan oleh teman-teman kita Salafi Wahabi tentang ketaatan ke orang tua, berbuat baik, tidak boleh zina, tidak boleh korupsi, tidak boleh mabok, tidak boleh narkoba, yang baik-baik itu semua benar sama. Nggak ada masalah. Terus masalahnya di mana? Masalahnya ketika terkait dengan persoalan-persoalan fikih, ya, ibadah, maupun persoalan-persoalan muamalah. Nah, di mana di sana ada penafsiran-penafsiran yang banyak sekali. Contoh, lagi-lagi. Masalah yasinan malam Jumat aja jadi persoalan kan bagi mereka. Ya. Pertama, anjuran membaca Yasin ada. Iqra'u Yasin ala mautakum, dan banyak sekali ulama menjelaskan kebagusan Yasin. Nggak salah kan? Kedua, lalu mengkhususkan itu malam Jumat. Nggak apa-apa juga. Memang kenapa? Nggak ada larangan juga kan? Kenapa disalahkan gitu loh? Kalau saya mau Yasinan malam Kamis, malam Jumat,
Kalau saya mau malam Jumat ya nggak apa-apa juga. Gitu loh. Maksud saya hal-hal yang sederhana tadi. Prinsipnya tadi ya, nalar dan mudah. Masuk akal. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Terus, bacaan Barzanji, qasidah kecintaan kepada Nabi. Ungkapan yang betul-betul berlebihan. Loh, kok dikatakan qasidah Barzanji, perayaan maulid dianggap sebagai bid'ah? Loh, bagaimana ini? Bid'ah artinya bid'ah yang sayyi'ah, berarti kalau sayyi'ah berarti itu haram, berarti nanti tempat kita di neraka. Loh, coba deh pakai akal. Bagaimana mungkin kita merasa gembira, mengungkapkan rasa kegembiraan kita terhadap seorang yang amat kita cintai, yaitu Rasulullah SAW, kok membawa kita ke neraka? Nggak masuk akal gitu loh. Ini maksud saya. Jadi bagaimana menyikapi Salafi pakai otak kaya, pakai nalar. Contoh lagi, ya itu masalah jenggot. Ya kalau seandainya orang Indonesia ini kan rata-rata nggak ada jenggot. Bulunya sedikit. Gimana? Mau dipaksain tuh jenggot cuma 1 lembar. Nggak ada indah-indahnya kan? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kalau lebat, bagus, kayak orang-orang Arab dicukur tipis, ini mahasiswa juga teriak-teriak, ganteng-ganteng ya. Ini orang Indonesia cuman 1 lembar aja, ya Allah ya, 2 lembar gini. Yang kadang menyedihkan itu 10 lembar. Udah gitu, udah 10 lembar, tajam-tajam lagi. Masya Allah. Mau ya beragama itu tadi kan, la dina wala aqlalah. Mau ya, maaf ya, kalau kata orang Betawi, eda pakai otak apa lo? Maksudnya gitu ya, maaf ya, maaf. Maksud saya, marilah beragama itu dengan akal pikiran, dengan nalar gitu loh. Ya. Terus, jadi bagaimana menyikapi Salafi Wahabi? Sekarang, satu contoh lagi. Wah, Salafi Wahabi itu paling doyan mengharamkan perempuan. Paling hobi mengharamkan perempuan. Perempuan nggak boleh keluar rumah. Perempuan nggak boleh jadi guru. Perempuan nggak boleh aktif di LSM. Perempuan nggak boleh jadi politisi. Perempuan nggak boleh ke mall. Perempuan nggak boleh pakai parfum. Perempuan nggak boleh nyanyi-nyanyi semua. Nggak boleh. Jadilah kita nanti masyarakat perempuan Afghanistan yang ditindas oleh Taliban. Dan anehnya, perempuan-perempuan di Saudi sekarang malah semuanya rata-rata S2, S3 ke Eropa, ke Amerika. Jadi Salafi Wahabi Indonesia itu lebih Salafi Wahabi dari Saudi. Ini kan bahaya. Coba lihat deh di media sosial. Menyebarkan itu meme-meme ya, gambar poster-poster. Perempuan yang kelihatan rambutnya 1 helai. Masuk neraka 70.000 tahun. Bapak ibunya nanti masuk neraka, kakeknya masuk neraka, semuanya masuk neraka deh, nggak ada benernya. Allahu Akbar. Jadi ceramah Ikhwanul Muslimin Salafi Wistahar ini ceramah ketakutan. Kan kata Rasul, basyiru wala tunadziru, absyiru wala tundziru. Beri kabar bahagia, bahagiakan. Jangan kau takut-takut. Ini ceramah takut semua. Akhirnya apa? Para pemuda kita generasi milenial, karena di masjid ditakut-takutin mulu, haram, dosa, neraka. Mereka kemana? Diskotik. Mereka kemana? Kafe-kafe. Mereka mencari kebahagiaan di tempat-tempat maksiat. Nah ini yang keliru. Mari kita jadikan masjid, mimbar itu tempat-tempat yang bisa menciptakan kebahagiaan. Dengan cara apa? Berdakwalah dengan cara bahagia, nyantai, guyon. Ini guyon aja diharamkan coba. Ya. Saya ceramah di Eropa sini. Di KBRI Prancis, ya terutama dulu karena S2 S3 saya di sana 7 tahun. Loh, kita kan kalau ceramah itu dengan orang Indonesia itu kan biasa dengan lelucon ya, dengan guyon. Itu pun ketika saya turun diomelin. Katanya begini, brother, katanya, why you are preaching, you are giving so many jokes, katanya. Kenapa kamu dari orang Suriah? Tapi dia agak paham sedikit bahasa Indonesia. Gimana anda tamzah yani, anda tadhak yani, tudhik ala zawjati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya. Why you are making laugh
ya of the prophet's wives. Saya bilang, this is the way, this is my way how to preach for Indonesia. No, it's not, it's forbidden. لا حرام على الزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تضحك عليهن katanya. Saya bilang, loh, kita ini we make a joke bukan untuk menghina mereka. Tapi ini cara upaya. Saya waktu itu cerita mengenai Siti Aisyah dan para istri Rasulullah yang memanggil Nabi Muhammad dengan manis, dengan manja, misalnya gini. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, sini. Atau cerita Nabi Yusuf kepada yang Zulaikha yang menggoda untuk berzina dengannya, dikatakan, Cup, sini Cup, ayo dong. Nah, cara-cara seperti ini tuh nggak bisa diterima juga, bayangkan. Jadi penyampaian gaya ceramah khutbah masyarakat Arab itu memang serius semua. Nah, apakah cara seperti ini buat masyarakat ini? Enggak. Saya pernah kuliah di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar Mesir. 1 tahun ajaran agama, dan saya sering hadir di Masjid Al-Husain dan mana-mana. Dan waktu itu rektornya namanya Syekh Muhammad Umar Hashim. Subhanallah. Kalau Syekh Al-Azharnya, Grand Azharnya saat itu Sayyid Muhammad Tantawi. Nah, salah satu kelebihan Syekh Umar Hashim ini, ya, rektor Al-Azhar itu, Masya Allah, orator. Saya menghadiri ceramah-ceramahnya itu berulang kali. Masya Allah. Jadi memang karakter orang Arab, penceramah khutbah itu memang nggak ada itu yang namanya lucu-lucu, nggak ada. Lah, apakah kita harus seperti mereka? Misalnya Syekh Ahmad Umar Hashim, bagus ya ceramah-ceramahnya, subhanallah. Itu kita, misalnya dia ceramah misalnya, wa nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulillah, dia teriak misalnya, kemudian para jemaahnya Allahumma shalli wa sallim alaih gitu ya. Jadi memang orasinya luar biasa Syekh Ahmad Umar Hashim ini. Saya pun yang mendengarkan tuh terbawa emosi dan lain-lain, terbawa betul-betul, ikut teriak dan lain-lain. Luar biasa memang, berapi-api dan lain sebagainya. Nah, ini pola ceramah khutbah yang ada di Mesir. Misalnya saya hampir setiap Jumatan tuh ke Masjid Rifai. Kenapa saya Jumatan di Masjid Rifai? Karena saya baiat dengan Tariqat Rifaiyah. Di sana ada cicitnya Ahmad Ar-Rifai. Itu penceramahnya Syekh dari Al-Azhar. Ya, serius. Ya, apalagi Jumatan serius. Di luar Jumatan pun sama. Pengajian-pengajian ba'da asar itu ada di Masjid Ar-Rifai. Itu nggak ada guyon-guyon, tuh nggak ada. Untuk melihat saja ya, apakah ada ceramah guyon-guyonan. Lihat di YouTube Syekh Mutawalli Sya'rawi. Itu nggak ada guyon-guyonannya. Nah, pola seperti inilah Islam rasa lokal itu ya. Ya. Banyak sekali ini di ruang setting ya. Baik Bapak, kiranya cukup, waktu kita sudah habis untuk pada buku. Ya. Ya, terakhir mungkin ya, apakah benar PKS berlandaskan ideologi Ikhwanul Muslimin? Benar. Benar sekali. Ini banyak sekali buku, kajian, artikel yang sudah membahas banyak hal. Ya, banyak sekali buku ya, bisa dibaca. Kemudian yang terakhir ini bagaimana menyikapi remaja-remaja yang sekarang menyepelekan masalah zina. Ya, dimanapun. Nah, ini persoalan kita semua. Nah, ini persoalan nyata nih. Nah, ada penyakit kita. Ini persoalan nyata ini. Nah, ini yang harus kita bahas. Video porno. Coba deh. Di medsos itu, Indonesia itu terkenal bukan saja dunia mayanya sangat kasar, tetapi terkenal sebagai pecinta video porno. Kenapa? Karena trending topiknya itu selalu di Twitter, itu diketahui di dunia, itu selalu urusan perzinahan. Astagfirullah. Katanya ngaku mayoritas Muslim, ya mana? Ini justru dong yang jadi persoalan kita. Ini yang harus dihadapi bersama. Bagaimana caranya? Dari mulai
Kominfo. Ya, ini kan enggak, ya. Sangat bebas. Kedua, ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada satu gagasan untuk pendidikan seks, yang paling ribut yang mana? Itu lagi. Mereka menganggap pendidikan seks itu berarti mengajarkan orang untuk berhubungan seks bebas. Ini ngaco lagi. Jangankan ada pendidikan seks, mereka aja udah seks bebas kok. Di mana-mana. Justru dengan ada pendidikan seks ini, diajarkan bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, lelaki perempuan, menggunakan alat reproduksi yang benar. Di pesantren, dari mulai kelas 1, 2, 3, 4, SMP, SMA, alias sanawiyah, kita kan udah belajar pendidikan seks. Tapi bahasanya bukan pendidikan seks. Di kitab fikih kan ada. Babul jima'. Babun nikah, di babun nikah. Ya kan? Di babun nikah kan ada babul jima'. Belajar hadis kita ada. Belajar Al-Quran ketika katakan fa'atu hartakum an-nasy itu kita menjelaskan, itu para ulama menjelaskan sampai buka-bukaan. Ini loh, jadi yang justru yang kagetan itu adalah kelompok-kelompok tersebut. Di pesantren itu biasa sekali. Saya kebetulan pernah nyantri baik di pondok modern maupun pondok salafi kitab kuning. Saya pernah di Tebu Ireng, saya pernah di Kediri, saya pernah di Kuagian. Itu membahas ini hal yang biasa, sampai santriwati itu sampai teriak-teriak. Ya, santriwati atau pelajar putri ini sampai teriak-teriak. Kalau belajar mengenai, udah bahas babul jima. Banyak sekali kitab-kitab khususnya ya. Ya, Qurratul Uyun dan lain-lain ya. Fathul Izar dan lain-lain. Itu santriwati itu teriak-teriak. Nah, apakah kemudian kalangan pesantren, para kiainya, kemudian para santriwati-santriwannya, maaf, seperti yang dituduhkan mereka ini, jadi ini, jadi itu. Nah, inilah. Ya, justru ini yang harus menjadi perhatian. Ini kan enggak. Ketika ada ini, mereka bilang begini. Ya repot. Nah, karena itu apa? Ya itu harus dibanyak nih Islam moderat seperti ini untuk melawan tadi. Melawan itu dalam arti melawan narasi, perbuatan, ya wacana, ya terhadap Salafi Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Mereka rajin ke masjid, Anda juga rajin ke masjid. Ya, kenapa mereka kok masjid diramaikan kemudian jadi kepanasan? Bukan masalah meramaikan masjid atau ta'mir atau memakmurkan masjid kemudian umat Islam kepanasan. Masalahnya mereka mau merubah tradisi ibadah yang ada di situ. Mereka mau mengambil alih masjid yang ada di situ. Ini kan persoalan ya rebutan masjid dan lain-lain. Baik, ini banyak sekali pertanyaan Mbak Anggun dengan Dr. Mujahid. Saya nggak tahu apakah harus dijawab atau enggak. Ini banyak sekali. Kalaupun tidak, saya cukupkan di sini. Kalau masih mau diteruskan, ya saya akan jawab. Silakan. Gimana? Mungkin cukupkan aja dulu, Pak. Kalau di Banjar udah jam 10, maaf. Baik, terima kasih mahasiswa sekalian, Bapak Ibu yang hadir di Anda ada. Terima kasih. Salam hangat dari. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak yang Utriza Yakin untuk waktunya dan juga pemaparan yang telah diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Masya Allah, hampir semua pertanyaan dijawab dengan Bapak. Semoga apapun yang diberikan Bapak pada kita semua bisa bermanfaat dan mungkinnya bisa sangat bermanfaat untuk dalam kita melaksanakan kehidupan ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mengikuti acara kita pada malam hari ini dari awal sampai sekali lagi. Terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga nantinya kita bisa berjumpa kembali entah itu secara langsung maupun secara virtual kembali. Baik, saya Anggun Puspitasari undur diri. Saya kembalikan kepada
Terima kasih, Ustaz. Ustaz Riza. Saya pamit ya, Pak Mujahid. Nih, makasih banyak nih. Mudah-mudahan dan bisa ketemu secara offline nih. Ya. Terima kasih Dr. Mujahid, terima kasih Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswa sekalian. Selamat belajar dan kita tunggu di Belgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Portugal menang. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ini kalinya Jamal? Amin. Waalaikumsalam. Insyaallah. Ya, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.